Salam berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik. Wong ganteng sak donya mohon untuk tidak menunjukkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Nggak, ya direkam kan namanya YouTuber gimana? Gak ikut orang. Gimana nih? Ini tadi aku cuma mau tanya, kan gini dong, temen-temen itu. Suaranya anaknya sampean ruame, Mbak. Nyami. Iya. Tadi malam nggak telepon ya kalau ya. Ya terserah, kalau saya sih mendengarkan cerita sampean penting, tapi nek sampean aku nggak ngerti. Nelpon aku penting apa enggak aku nggak ngerti, tapi kalau bisa konsentrasinya biar enak. Siap. Nanti malam apa besok pas Memi buka tak telepon ini. Ya, jangan jam 10 Mbak, soalnya saya jam 10 pasti live tiap hari malam. Gini Mas. Iya. Matur Yes, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semuanya, dingin-dingin kita ngobrol ya sebentar. Buat teman-teman semuanya, karena sudah kadung buka kamera, maka kita harus bisa menyampaikan pesan-pesan yang setidaknya bisa kita omongkan ya. Hari-hari ini dan tahun-tahun ini sekali lagi banyak ada perubahan di dunia ini. Terkadang kita tidak peduli dan kita tidak menyadari dimana bahwa perubahan-perubahan itu sebenarnya sudah harusnya membawa ancaman yang serius buat kita gitu teman-teman ya. Perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini kalau kita itu tidak menyikapinya, maka yang terjadi akan ketinggalan secara parah. Nah, saya juga mulai melihat bahwa sebenarnya sudah sejak di 1 sampai 3 tahun yang lalu ya, perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat. Jadi membuat video dalam beberapa 1 jam atau 2 jam itu bisa mencapai sekitar 30-40 konten dalam durasi 1,5 menit atau 1 menitan. Nah, ini yang tidak segera kita sadari ya teman-teman. Banyak sekali dari kita yang mengabaikan, banyak sekali dari kita itu yang tidak mulai melihat kemudahan-kemudahan yang sudah ditawarkan melalui teknologi-teknologi di dalam perkembangan zaman. Ya, yang ada kita itu masih di zona nyaman, masih di mana bahwa kita selalu bilang aku udah nggak ada waktu, nggak ada libur, capek, nggak ada konsentrasi, udah habis tidur sudah nggak bisa berpikir, habis tidur sudah tidak ada lagi kekuatan, energi dan tenaga. Nah ini saya tidak hendak memaksa kalian untuk melakukan sesuatu yang memang di luar kapasitas kemampuan kalian. Tapi ketika hidup ini tidak kita paksa, hidup kita tidak mencoba bahwa melihat dunia dan perkembangannya di luar itu seperti apa dan bagaimana, maka yang akan terjadi kita akan lewat. Akan banyak sekali rintangan-rintangan dan halangan itu yang rasanya buat kalian semuanya itu kok semakin hari kok semakin sulit aja, semakin susah aja. Bukan dunianya yang sulit, bukan dunianya, bukan kehidupannya, bukan alamnya yang sulit, tapi karena kitanya sendiri yang tidak mencoba melihat situasi dan keadaan apa yang terjadi. Kita tidak terlalu aware itu artinya kita tidak terlalu peduli dengan apa yang dunia ini lakukan, apa yang dunia ini sudah mulai berubah, bergeser dan bergerak. Yang kita tahu hanyalah setiap hari rutinitas. Yang kita tahu hanya melakukan hal yang selama ini yang tidak terlalu banyak memberikan dampak dan perubahan dalam hidup kita. Nah ini persoalannya.
Nah, terus apakah saya harus memaksa belajar? Saya harus merasa terpaksa belajar. Nah, itu kembali ke diri kalian masing-masing ya teman-teman semuanya. Bahwa sekali lagi di dunia ini tidak ada kita memaksa kita itu harus seperti apa di dalam dunia. Di dalam kehidupan ini kita pun tidak bisa dan tidak berhak memaksa atas kehidupan orang lain ataupun memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Tapi setidaknya kita itu segera menyadari, ya, segera melihat bahwa kalau saya tidak berbuat sesuatu, kalau saya hanya hidupnya begini-begini aja, maka yang terjadi di dalam diri saya ya nggak ada perubahan yang signifikan. Begitu teman-teman. Perubahan itu memang sulit. Perubahan itu butuh pengorbanan. Perubahan itu butuh sesuatu yang kita usahakan. Kalau kita tidak belajar dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan, maka juga tidak akan terjadi perubahan yang istimewa juga. Itu yang kembali lagi sebenarnya ingin saya tekankan kepada teman-teman semuanya, bahwa step by step perubahan di dalam hidup kita itu harus terus kita lakukan, harus terus kita perbuat, harus terus kita usahakan. Supaya apa? Supaya kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi di kehidupan berikutnya itu bisa teratasi. Jadi kita itu jangan mencari kendala, mencari solusi di saat kita itu punya masalah, bukan, tapi mempersiapkan masalah-masalah yang akan timbul atas kehidupan, atas apa yang terjadi dalam diri kita di kemudian hari itu apa saja. Ini yang dinamakan critical thinking. Jadi ya mungkin ini akan berbeda. Orang yang memang benar-benar menggunakan daya nalar, daya berpikirnya lebih ke arah ke depan dibandingkan menggunakan daya nalar dan daya pikirnya hanya untuk hari ini saja. Nah, kalau sampai kita itu tidak berpikirnya ke arah depan, maka masalah-masalah itu akan muncul. Kalian baru kebingungan nyari solusi. Tapi ketika kalian sudah berpikir bahwa di 3-4 tahun ke depan itu yang akan terjadi seperti ini, sehingga saya harus melakukan ini, harus melakukan itu, harus memikirkan ini, harus memikirkan itu, automatically pada saat masa itu datang kalian already done. Kalian sudah siap akan apa yang akan terjadi. Karena tidak ada sebenarnya masalah itu di dunia ini itu yang selesai. Dalam artian masalah itu akan terus selama kalian hidup, selama kalian bernafas, selama kalian masih bertumbuh dan diberikan jiwa, raga, dan nyawa, maka masalah itu tidak akan pernah berhenti di dalam hidup kita. Dan juga sudah dipersiapkan oleh Sang Maha Pencipta bahwa sepaket masalah itu disiapkan dengan solusinya. Solusinya di mana? Ya berpikir kritis. Solusinya ya gunakan nalar, akal, logika. Itu kan yang membedakan kita dengan manusia. Bagaimanakah dengan kita semua? Bagaimanakah dengan Anda semuanya? Bagaimana dengan saya? Kembali ke diri kalian semuanya. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, and see you next video. Bye bye.